Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya itu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan TDG, yaitu tanda daftar gudang. Nah, di konten ini itu berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai apa sih itu TDG, bagaimana cara mendapatkannya, seperti apa prosedurnya, akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran dan juga kalian ingin mendapatkan TDG, kalian wajib tonton dan simak video selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamil HC, apa sih fungsi dan pengertian gudang dalam kegiatan usaha? Jadi sahabat, secara umum nih ya, gudang itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang sangat menunjang kegiatan usaha, terutama nih di sektor perdagangan skala besar seperti distributor dan juga produsen. Nah, gudang ini digunakan untuk menyimpan bahan produksi, peralatan maupun hasil produksi yang siap diperjualbelikan. Nah, menurut peraturan resmi, gudang ini adalah ruangan yang tidak bergerak, yang bisa bersifat tertutup atau terbuka, yang tidak untuk dikunjungi oleh umum dan digunakan khusus sebagai tempat penyimpanan barang dagangan, bukan untuk kebutuhan pribadi ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih gudang ini wajib memiliki tanda daftar gudang atau TDG, dan apa sih definisi gudang menurut aturan resmi? Jadi sahabat, gudang ini merupakan bagian penting di dalam kegiatan perdagangan, terutama nih bagi distributor dan produsen. Nah, menurut KBBI, gudang ini adalah bangunan tempat menyimpan barang. Sementara di dalam PP nomor 29 tahun 2021, gudang ini didefinisikan sebagai ruangan tertutup atau terbuka yang tidak untuk dikunjungi umum, tetapi khusus digunakan untuk menyimpan barang dagangan, bukan juga untuk konsumsi sendiri. Nah, karena fungsinya yang vital nih dalam distribusi barang, maka pemilik gudang itu wajib memiliki izin resmi berupa tanda daftar gudang atau TDG. Nah, kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang menetapkan bahwa TDG ini merupakan bagian dari perizinan berusaha yang harus dimiliki pelaku usaha agar kegiatan penyimpanan barangnya itu legal dan terdata oleh pemerintah. Next pertanyaan, Kamil HC, usaha apa saja sih yang wajib memiliki tanda daftar gudang ini? Jadi sahabat, setiap usaha yang menggunakan gudang untuk menyimpan barang dagangan dengan kapasitas tertentu ini wajib memiliki namanya TDG, terutama nih usaha di bidang perdagangan besar, distribusi, logistik, manufaktur, ekspor impor maupun retail skala besar. Misalnya nih, distributor makanan dan minuman, grosir alat elektronik, produsen barang jadi, hingga jasa logistik dengan fasilitas penyimpanan sendiri. Nah, baik gudang milik sendiri maupun sewa itu tetap wajib didaftarkan TDG. Nah, TDG ini dibutuhkan untuk memastikan kegiatan penyimpanan barang itu berjalan legal, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih TDG ini penting di dalam bisnis dan logistik? Jadi sahabat, TDG ini adalah bukti legal bahwa suatu gudang itu telah terdaftar secara resmi dan diperbolehkan menjalankan kegiatan operasional penyimpanan barang. Nah, TDG ini merupakan salah satu bentuk perizinan berusaha yang wajib dimiliki oleh pemilik gudang dengan kapasitas tertentu, sebagaimana nih diatur dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Nah, di dalam dunia logistik dan manajemen persediaan, TDG ini sangat penting ya, karena tanpa dokumen ini kegiatan pergudangan ini bisa dianggap ilegal
ilegal dan pemilik gudang dapat dikenai sanksi yang mengganggu operasional bisnisnya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih itu TDG dan bagaimana cara mendapatkannya? Jadi sahabat, TDG ini adalah bukti legal berupa izin resmi yang diberikan kepada pemilik gudang sebagai tanda bahwa gudangnya itu telah terdaftar secara sah. Nah, TDG ini diperlukan untuk memastikan kepastian dalam berusaha serta mendukung kelancaran distribusi barang baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, untuk mendapatkan TDG ini, pelaku usaha itu harus mengajukan pendaftaran secara resmi melalui sistem perizinan pemerintah atau SS, karena tidak semua gudang itu bisa digunakan sembarangan tanpa izin. Nah, TDG ini penting nih terutama bagi pelaku usaha di sektor perdagangan yang menggunakan gudang sebagai bagian dari operasional usahanya. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa sih dasar hukum yang mengatur kewajiban memiliki TDG ini? Jadi sahabat, kewajiban memiliki TDG ini diatur nih dalam berbagai regulasi resmi yang menjadi dasar hukum, antara lain nih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang pengenaan sanksi administratif bagi pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran, PP Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan 08 Tahun 2020. Lalu dasar hukum ini menegaskan nih bahwa TDG ini bukan sekedar formalitas tetapi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemilik gudang agar usahanya itu sah dan tidak terkena sanksi. Next pertanyaan, Kamera C, lalu siapa saja sih yang wajib mengurus tanda daftar gudang ini? Jadi sahabat, TDG ini wajib diurus ya oleh setiap pemilik gudang yang memenuhi kapasitas tertentu, baik itu perorangan maupun badan usaha. Nah, pemilik gudang itu bisa berupa individu yang memiliki gudang untuk keperluan pribadi atau disewakan maupun entitas bisnis nih seperti PT atau perusahaan terbatas atau PT perorangan, lalu CV, koperasi. Nah, semua pihak tersebut itu wajib mendaftarkan gudangnya agar memiliki legalitas resmi. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 2 PP 3 tahun 2019 yang menegaskan bahwa baik pemilik maupun pengelola gudang selama memenuhi kriteria harus memiliki TDG agar terhindar dari sanksi hukum. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih manfaat dan keuntungan memiliki TDG ini bagi pelaku usaha? Jadi sahabat, memiliki TDG ini memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha. Antara lain nih, usaha itu menjadi legal dan terlindungi secara hukum, mempermudah akses kerjasama dengan distributor, pemerintah, dan pihak ketiga, serta menjadi syarat penting di dalam proses pengurusan izin lanjutan seperti NIB, izin edar, ataupun sertifikasi halal. Nah, TDG juga ini mendukung kelancaran distribusi dan logistik, memperkuat kepercayaan dari mitra bisnis dan lembaga keuangan, serta menjadi bukti bahwa kegiatan usaha itu dilakukan dengan tertib dan juga transparan. Nah, dengan TDG, usaha Anda itu lebih siap berkembang secara profesional dan diakui di pasar yang lebih luas lagi. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih tahapan di dalam mengajukan TDG ini? Jadi sahabat, untuk mengajukan TDG ini, maka pelaku usaha ini harus terlebih dahulu mendaftarkan NIB dan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya melalui sistem OSS. Selanjutnya nih, nanti masuk ke menu pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau kita singkat dengan PBUMKU, dan nanti pilih jenis perizinan tanda daftar gudang. Nah, jika lokasi gudang itu sama dengan tempat usaha utama, cukup memilih salah satu KBLI yang terdaftar saja. Namun, jika gudang itu berada di lokasi yang berbeda, maka permohonan itu harus diajukan menggunakan KBLI 52101 untuk pergudangan dan penyimpanan, atau 52102 untuk cold storage, atau 52109 untuk pergudangan dan penyimpanan lainnya. Nah, setelah itu nih, nanti pelaku usaha itu wajib mengunggah dokumen persyaratan dan data teknis dalam format PDF. Nah, dokumen ini nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah, dan jika terdapat kekurangan, maka pelaku usaha itu harus melakukan revisinya, memperbaikinya, dan mengunggah ulang. Nah, jika semua dokumen dinyatakan lengkap dan valid, maka nanti TDG ini akan terbit secara otomatis dan bisa langsung dicetak mandiri oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. Jadi cukup mudah sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih jenis-jenis gudang yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana kriterianya? Jadi sahabat, berdasarkan PP nomor 29 tahun 2021 nih tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, gudang ini dibagi menjadi dua jenis utama ya. Pertama, ada gudang tertutup, yang kedua gudang terbuka. Nah, gudang tertutup ini dibagi menjadi 5 golongan. Ada golongan A
itu luasnya itu 100 sampai 1000 meter. Nah, atau kapasitasnya 360 sampai 3600. Lalu untuk golongan B ini luasnya lebih dari 1000 sampai dengan 2500 atau kapasitas di atas 3600 sampai 9000. Lalu ada golongan C, ini luasnya di atas 2500 atau kapasitasnya itu lebih dari 9000. Nah, golongan D ini gudang itu berbentuk silo atau tangki, kapasitas minimal 762 atau 400 ton. Nah, golongan E ini jika ada dalam versi lengkap namun tidak tercantum di data, Anda bisa diabaikan. Nah, sedangkan gudang terbuka ini hanya memiliki satu kriteria, yaitu luas minimalnya 1000 meter persegi. Nah, penggolongan ini penting nih untuk menentukan jenis TDG yang harus dimiliki dan sebagai dasar pengawasan distribusi barang oleh pemerintah. Next pertanyaan, kamera C, apakah semua jenis gudang ini wajib memiliki tanda daftar gudang? Jadi sahabat, tidak semua gudang itu wajib memiliki TDG ya. Nah, berdasarkan pasal 69 PP Pemerintah nomor 29 tahun 2021, terdapat nih 3 jenis gudang yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran TDG. Yang pertama yaitu gudang di tempat penimbunan berikat. Yang kedua, gudang di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Kepabeanan. Yang ketiga, gudang yang melekat dengan usaha retail atau tempat produksi yang digunakan hanya sebagai penyimpanan sementara barang dagangan eceran ataupun bahan produksi. Nah, pengecualian ini diberikan karena sifat dan pengawasan terhadap gudang tersebut sudah diatur di dalam sistem dan regulasi khusus lainnya. Next pertanyaan, kamera C, apa saja sih kewajiban pencatatan dan pelaporan barang bagi pemilik atau pengelola gudang yang telah memiliki TDG ini? Jadi sahabat, pemilik nih atau pengelola gudang yang telah memiliki TDG maka wajib melakukan pencatatan administratif secara lengkap dan akurat atas seluruh barang yang disimpannya. Nah, pencatatan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran distribusi barang. Nah, rincian nih pencatatan yang wajib dilakukan itu meliputi pertama, nama pemilik barangnya, NIB, pemilik barang, jenis atau kelompok barang, lalu jumlah barangnya, tanggal masuk barang, asal barang dari mana, tanggal keluar barang, tujuan barang, lalu sisa stok barang yang masih tersimpan di gudang. Nah, kewajiban ini merupakan bagian dari pengawasan pemerintah terhadap aktivitas perdagangan dan distribusi barang secara tertib dan juga legal. Next pertanyaan, kamera C, apakah semua gudang ini wajib melakukan pencatatan administrasi barang secara lengkap? Ya sahabat, jadi tidak semua gudang itu wajib melakukan pencatatan administrasi secara lengkap ya. Meskipun secara umum ini pemilik atau pengelola gudang itu berkewajiban mencatat jenis, jumlah, asal, tujuan, dan juga pergerakan barang. Nah, ada 2 jenis nih gudang yang dikecualikan dari kewajiban pencatatan tersebut. Pertama adalah gudang yang digunakan dengan sistem resi gudang. Yang kedua, gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara oleh jasa pengiriman barang. Nah, kedua jenis gudang ini tersebut memiliki sistem pencatatan atau pengawasan tersendiri yang diatur oleh regulasi khusus, sehingga tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pencatatan administrasi seperti gudang pada umumnya. Next pertanyaan, kamera C, apa sih sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki TDG ini? Jadi sahabat, pelaku usaha yang tidak mendaftarkan gudangnya dan tidak memiliki TDG maka akan dikenai sanksi administratif secara bertahap sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2021. Yang pertama yaitu peringatan tertulis, diberikan maksimal 2 kali, masing-masing berlaku selama 14 hari. Lalu yang kedua, penutupan gudang sementara. Ini dikenakan jika setelah 2 kali peringatan TDG-nya belum dimiliki juga. Nah, selama penutupan barang ini masih boleh dikeluarkan tetapi dilarang memasukkan barang baru ke dalam gudang. Yang ketiga, denda administratif. Ini dikenakan setelah 30 hari masa penutupan jika gudang masih belum memiliki TDG. Nah, denda ini dihitung per hari mulai hari ke-31 dengan besaran tarif dan kriteria sesuai dengan lampiran peraturan pemerintah. Nah, sanksi ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha di dalam mendaftarkan gudangnya secara resmi demi tertib administrasi dan juga kelancaran distribusi barang. Next pertanyaan, kamera C, apakah pelaku usaha yang sudah memiliki TDG ini tetap bisa dikenakan sanksi? Jawabannya ya, bisa sahabat. Jadi pelaku usaha yang sudah memiliki TDG tetap bisa dikenakan sanksi administratif jika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan gudang. Nah, jenis sanksinya ini adalah pertama, teguran atau peringatan tertulis. Ini diberikan maksimal 2 kali, masing-masing berlaku 14 hari. Lalu yang kedua, penutupan gudang sementara. Itu berlaku setelah peringatan kedua jika pelanggaran belum diperbaiki. Gudang ditutup sampai pelanggarannya diselesaikan. Yang ketiga, denda administratif dikenakan setelah jangka waktu peringatan kedua berakhir. Jika belum ada perbaikan, besarnya itu 5 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan mulai dari hari ke-31 sejak sanksi pertama dijatuhkan. Yang keempat, pencabutan izin TDG. Nah, jika pelanggaran ini tidak juga diperbaiki dalam waktu yang ditetapkan, maka izin TDG-nya akan dicabut.
pemilik gudang baru bisa mengajukan TDG kembali setelah 5 tahun sejak pencabutan. Nah, sanksi ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan ketertiban gudang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next pertanyaan, Kamil C, bagaimana sih cara menentukan KBLI saat mengajukan TDG berdasarkan lokasi gudang? Jadi sahabat, jika gudangnya ini berada di lokasi yang sama dengan perusahaan atau kegiatan usaha utama, maka TDG ini bisa diajukan dengan memilih salah satu KBLI yang sudah terdaftar di dalam NIB. Namun, jika gudangnya ini berada di lokasi yang berbeda, maka pengajuan TDG ini harus dilakukan menggunakan salah satu KBLI berikut. Misalnya 52101 pergudangan dan penyimpanan, 52102 cold storage, dan yang 52109 pergudangan dan penyimpanan lainnya. Nah, pemilihan KBLI ini penting ya untuk memastikan jenis usaha yang dijalankan itu sesuai dengan lokasi dan juga fungsi gudangnya. Next pertanyaan, Kamil C, apa saja sih syarat dan informasi penting untuk mengurus TDG ini? Jadi sahabat, untuk mengurus TDG ini proses itu memakan waktu sekitar 5 hari kerja dan tidak dipungut biaya alias gratis ya. Nah, pendaftaran ini dilakukan secara online melalui sistem OSS. Syarat yang harus disiapkan meliputi pertama, formulir permohonan, kemudian fotokopi KTP dan NPWP pemilik gudang, lalu NPWP perusahaan, NIB SIUP, izin lingkungan, akta perusahaan dan juga pengesahannya, denah dan juga foto gudang, IMB atau PBG, serta bukti kepemilikan atau perjanjian sewa gudang. Nah, jika gudang disewa, perlu juga dilampirkan nih perjanjian penggunaan gudang. Jangan lupa juga mencantumkan alamat lengkap dan titik koordinat gudang serta BAP, yaitu berita acara pemeriksaan. Pastikan nih semua dokumen itu lengkap dan sesuai agar proses pengajuannya itu berjalan lancar. Next pertanyaan, Kamil C, apa saja sih persyaratan dokumen nih untuk mengurus TDG ini? Jadi sahabat, untuk mengurus TDG ini maka pelaku usaha ini perlu menyiapkan beberapa dokumen penting ya. Yang pertama yaitu surat permohonan yang ditandatangani di atas materai 10.000, surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan yang berlaku materai 10.000, EKTP pemilik gudang serta IMB dan beserta lampiran gambar bangunan. Nah, selain itu juga perlu dilampirkan sertifikat atau bukti pemilikan sewa gudangnya, NIB-nya, salinan izin teknis nih, misalnya ada SIUP, TDP, IUP atau TDUP jika berupa badan usaha. Nah, pemohon juga ini harus menyertakan dokumentasi gudang, foto gudangnya dari berbagai sisi, baik depan, samping, kanan, kiri, belakang atau bagian dalam juga. Fast foto digital terbaru berwarna ukuran 4x6 dari pemilik atau pengelola gudang serta surat pernyataan keabsahan dokumen yang dilengkapi materai 10.000. Nah, jika pengajuan dilakukan untuk perpanjangan atau perubahan TDG, maka perlu juga melampirkan TDG yang lamanya ya. Next pertanyaan, Kamil C, bagaimana sih cara mendaftarkan TDG ini? Jadi sahabat, untuk mendaftarkan atau mendapatkan TDG ini maka pelaku usaha ini wajib melakukan pendaftaran secara online ya melalui sistem OSS dengan memenuhi perizinan PB Unku, di mana pertama pastikan nih sudah memiliki NIB berbasis resiko RBA, login ke OSS-nya pakai akun yang dikirimkan email saat daftar. Lalu pilih menu PB Unku, lalu klik tanda daftar gudang, isi data semua yang diminta dan unggah dokumen yang diperlukannya. Ikuti proses sampai dengan TDG terbitnya. Mudah dan bisa dilakukan secara online tanpa datang langsung. Next pertanyaan, Kamil C, apa sih yang harus diisi saat mengajukan TDG di OSS ini? Jadi sahabat, setelah memilih TDG di OSS maka nanti kalian itu harus mengisi formulir perizinan dengan data berikut. Pertama, pilih kegiatan usaha yang sesuainya, lengkapi dengan alamat gudang, titik koordinat, luas dan kapasitas gudangnya, serta isi dalam gudangnya apa. Lalu pilih golongan gudang dan jenis komoditas yang disimpan. Nanti sistem ini akan otomatis menampilkan data penanggung jawab usaha, nama, KTP, email dan juga alamat. Lalu pilih dokumen untuk unggah persyaratannya. Pastikan ya semua data itu sudah benar, lalu klik lanjut untuk menyelesaikan proses. Nah, semua ini dilakukan secara online dan juga bisa disiapkan dari rumah. Next pertanyaan, Kamil C, apa sih yang harus dilakukan setelah mengisi formulir TDG di OSS ini? Jadi sahabat, setelah mengisi formulir dan mengunggah dokumen nih, maka kalian itu perlu pertama periksa tabel daftar kegiatan usaha di OSS untuk melihat status permohonan TDG-nya. Pantau juga status permohonan akan berubah sesuai proses oleh instansi terkait. Jika perlu perbaikan, lanjut ke langkah perbaikan dokumen. Jika tidak perlu perbaikan, proses lanjut otomatis. Nah, jika ingin menambah perizinan lain, klik ajukan perizinan berusaha UMKU sesuai dengan kebutuhan. Cukup tunggu proses berjalan sambil cek statusnya secara berkala di OSS-nya ya. Next pertanyaan, Kamil C, apa sih yang harus dilakukan jika permohonan TDG ini diminta untuk perbaikan persyaratan? Nah, jika permohonan TDG kalian ini di OSS berstatusnya perbaikan persyaratan, lakukan nih langkah sebagai berikut. Pertama, klik tombol proses perbaikan persyaratan. Nanti sistem ini akan menampilkan formulir yang harus Anda lengkapi atau perbaiki ya. Baca kolom catatan dari instansi terkait untuk mengetahui dokumen atau
atau data apa yang perlu diperbaikinya. Lalu klik ubah dokumen, lalu unggah ulang dokumen yang dimintanya. Maksimal itu biasanya 5 MB per filenya. Nah, jika perlu juga Anda bisa menambahkan catatan di kolom yang tersedia. Nah, ini opsional ya. Lalu cetak kotak persetujuannya, checkboxnya di disclaimer dan klik lanjut. Nah, pastikan nih semua perbaikan itu sesuai agar permohonannya bisa segera diproses kembali. Next pertanyaan, Kamir HC, kapan sih TDG ini dinyatakan resmi terbit dan bisa dicetak? Jadi sahabat, setelah semua data dan dokumennya diverifikasi nih, maka nanti status permohonan di OSS ini akan berubah menjadi persyaratan terverifikasi, lalu diproses oleh approver. Nah, jika disetujui nih, nanti statusnya itu berubah menjadi persetujuan perizinan, yang berarti TDG Anda ini telah resmi terbit. Selanjutnya nanti Anda bisa klik tombol cetak perizinan BP Umkunya, dilihat diunduh dan cetak TDG sebagai bukti legalitas gudang Anda. Prosesnya selesai dan gudang Anda kini sah secara hukum. Next pertanyaan, Kamir HC, berapa lama sih masa berlaku TDG ini dan bagaimana cara mengurusnya? Jadi sahabat, TDG ini berlaku selama 5 tahun ya. Nah, bagi pemilik atau pengelola gudang yang tidak memiliki TDG, maka dapat dikenakan berbagai sanksi administratif. Nah, saat ini pengurusan itu sudah jauh lebih mudah karena dapat dilakukan secara online melalui akun OSS kalian, sehingga sangat membantu nih bagi pelaku usaha di dalam memenuhi kewajiban legalitas gudangnya. Next pertanyaan, Kamir HC, saya nih punya usaha grosir dan memiliki gudang seluas 200 meter. Apakah gudang saya ini wajib memiliki izin? Apa sanksinya jika tidak? Jadi sahabat, perlu diluruskan nih bahwa gudang ini tidak memerlukan izin, melainkan tanda daftar gudang atau TDG ini sebagai bukti bahwa gudangnya telah terdaftar secara resmi ya. Nah, gudang Anda itu wajib yang memiliki luas 200 meter termasuk dalam gudang tertutup golongan A, sehingga wajib memiliki TDG. Nah, jika tidak mendaftarkan TDG, maka pemilik gudang ini bisa dikenai sanksi administratif seperti penutupan gudang sementara ataupun denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TDG juga ini menjadi bagian dari pengawasan pemerintah untuk menjamin kelancaran distribusi barang dan juga kepastian usaha. Next pertanyaan, Kamir HC, lalu siapa sih yang berwenang menerbitkan TDG ini? Jadi sahabat, kewenangan penerbitan TDG ini secara nasional itu berada pada Menteri Perdagangan. Namun kewenangan ini bisa dilimpahkan nih kepada gubernur, misalnya Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah ibu kota dan juga bupati atau wali kota untuk daerah lainnya. Nah, selanjutnya ini nanti gubernur atau bupati atau wali kota ini dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Kepala Dinas Perdagangan atau Kepala Unit PTSP. Dinas PTSP ya. Nah, jika pelimpahan dilakukan ke PTSP, maka kepala unit ini akan berwenang menerbitkan TDG dan wajib menyerahkan salinan atau tembusan TDG-nya kepada Dinas Perdagangan. Sementara itu, Dinas Perdagangan ini tetap bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik dan juga pengelola gudang di wilayahnya. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah TDG ini bisa diterbitkan bersamaan dengan dokumen lain nih seperti sertifikat layak fungsi bangunan? Jadi sahabat, ya jawabannya adalah iya. TDG ini dapat diterbitkan bersamaan dengan SLF ya, bangunan gedung, asalkan bangunan tersebut itu telah diuji dan dinyatakan layak digunakan sebagai gudang. Nah, penerbitan sertifikat layak fungsi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diluruskan juga nih ya bahwa TDG ini bukanlah izin, melainkan bukti pendaftaran gudang. Bagi gudang dengan luas 200 meter persegi seperti milik Anda tadi, itu termasuk ke dalam kategori gudang tertutup golongan A, sehingga wajib memiliki TDG berdasarkan golongan, luas, dan juga kapasitas penyimpanannya. Next pertanyaan, Kamir HC, lalu siapa sih yang melakukan pengawasan terhadap gudang dan apa sanksinya jika tidak memiliki TDG? Jadi sahabat, pengawasan terhadap gudang ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten atau Kota atau Provinsi ya, atas penugasan dari wakil bupati atau wali kotanya atau gubernurnya. Nah, tugas mereka ini meliputi pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang, dan juga pelaporan. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan secara mandiri oleh dinas setempat atau bersama-sama dengan dinas atau provinsi atau Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Nah, bentuk pengawasan ini meliputi mulai dari pelatihan, konsultasi, dan kunjungan lapangan. Jika pemilik gudang ini tidak memiliki TDG, maka dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penutupan sementara, hingga denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih informasi yang tercantum di dalam sertifikat tanda daftar gudang ini nantinya? Jadi sahabat, sertifikat tanda daftar gudang atau TDG ini nanti itu berisi informasi penting ya, seperti nama pemilik atau
atau pengelola gudangnya, alamat lengkap lokasi gudangnya, nomor dan tanggal penerbitan TDG-nya, NIB-nya, jenis dan golongan gudang berdasarkan luas, serta kapasitas penyimpanan. Lalu ada jenis barang yang disimpan, masa berlaku TDG, serta ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan cap resmi instansi penerbit. Nah, sertifikat ini menjadi bukti nih bahwa gudang itu telah terdaftar secara legal untuk kegiatan penyimpanan barang. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih tips dan triknya nih agar proses pengurusan TDG ini berjalan lancar? Jadi sahabat, agar proses pengurusan TDG ini berjalan lancar ya, pastikan nih semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan sesuai dengan formatnya nih, seperti IMB, bukti pemilikan atau sewa gudang, denah lokasi, dokumentasi bangunan, serta NIB. Lalu gunakan juga OSS dan pilih menu PBUMku, lalu lengkapi juga titik koordinat gudang dengan benar ya, menggunakan aplikasi peta digital, dan juga pastikan nih ukuran serta kapasitas gudang itu sesuai dengan klasifikasi golongan A, B atau C atau D. Nah, simpan semua dokumen di dalam satu folder digital, beli nama file yang rapi, gunakan format PDF agar mudah diunggah. Nah, jika ada kendala teknis, manfaatkan juga fitur Helpdesk OSS atau datang langsung ke Dinas Perdagangan atau UPT setempat. Semakin rapi dan jelas data yang disiapkan, maka semakin cepat TDG-nya dapat diterbitkan. Next pertanyaan, Kamera C, apakah satu daftar gudang ini atau TDG ini bisa digunakan untuk beberapa usaha? Lalu apa yang terjadi nih jika permohonan ditolak, dan apakah TDG ini berlaku secara nasional? Jadi sahabat, TDG ini hanya berlaku untuk satu lokasi gudang ya, dan tidak bisa digunakan untuk beberapa usaha berbeda di lokasi yang berlainan ya. Nah, jika Anda memiliki lebih dari satu gudang di lokasi berbeda, maka masing-masing itu harus memiliki TDG sendiri. Nah, bila permohonan TDG ditolak atau dikembalikan karena kekurangan dokumen atau kesalahan data, Anda segera akan diminta untuk memperbaikinya melalui sistem OSS. Pastikan juga nih membaca catatan verifikator dan mengunggah ulang dokumen yang dimintanya. Setelah diperbaiki, permohonan itu bisa diajukan ulang tanpa harus memulai dari awal. Nah, TDG ini bersifat lokasi spesifik ya, sehingga tidak berlaku secara nasional. Artinya nih, TDG ini hanya sah untuk gudang di alamat yang tercantum di dalam sertifikatnya tersebut. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apakah ada alur prosesnya? Oke sahabat, alur singkat pengurusan TDG ya. Pertama, siapkan dokumen yang sudah sekali disebutkan, ada mulai NIB, KTP, NPWP, IMB, sertifikat sewa gudangnya, denah, foto gudang, dan juga dokumen lainnya. Lalu login ke OSS dengan akunnya, lalu ajukan PBUMku, pilih TDG, ajukan permohonannya, isi data teknisnya, baik itu gudangnya, alamat, luas, kapasitas, titik koordinat, jenis dan golongannya, lalu unggah dokumennya, pastikan semua persyaratan lengkap, submit, dan tunggu verifikasi. Jika ada perbaikan, segera lengkapi dan juga ajukan ulang. Nanti TDG terbit, cetak, dan simpan sebagai bukti legalitas gudang kalian. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha seperti melalui sistem OSS, AHU, atau Kemenkes lainnya? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha ini melalui sistem resmi itu bukan sekedar formalitas ya, tapi ini langkah penting agar bisnis Anda itu sah, legal, diakui, dan dilindungi oleh negara. Dengan membayar PNBP atau pendapatan bukan negara, bukan pajak nih, nanti itu usaha Anda itu akan tercatat secara legal dan lebih dipercaya. Legalitas juga ini memiliki masa berlaku ya, seperti misalnya Haki itu berlaku selama 10 tahun, izin edar PKRT itu berlaku selama 5 tahun, sehingga wajib diperbaharui agar bisnisnya tetap aman, profesional, dan juga berkelanjutan. Next pertanyaan, Kamera C, ada nggak nih contoh sertifikat tanda daftar gudangnya? Oke sahabat, ada nih, berikut contoh dan juga penjelasannya ya. Di sini yang bertanda tangan, ini ada mulai nama pemilik, nomor KTP, alamatnya, telepon, nama perusahaan, alamat gudang, titik koordinatnya, nomor teleponnya, luas gudangnya, kemudian ada kapasitasnya, ada golongan gudangnya. Nah, nanti TDG ini berlaku untuk gudang tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP teman-teman di masing-masing kabupaten atau kota kalian ya. Sahabat, jangan hanya bangun gudang, bangun juga legalitasnya. Mulailah dari tumpukan barang daganganmu yang mulai menyesaki ruang itu, tanda bahwa usahamu itu tumbuh dan butuh tempat yang lebih tertata. Tapi ingat, menyimpan barang dalam gudang tanpa legalitas sama seperti membangun rumah tanpa fondasi hukum. Maka uruslah tanda daftar gudang sebelum tumpukan itu jadi beban hukum. Tak perlu menunggu gudang seluas lapangan bola. Gudang kecil 100-200 meter persegi pun wajib punya TDG. Apalagi jika digunakan untuk mendukung kegiatan niaga, distribusi, ataupun grosir. Cek juga dulu nih golongan gudangmu berdasarkan luas dan kapasitasnya, lalu buka OSS untuk mulai mengajukan TDG secara online. Simpan semua data penting dalam satu folder digital,
NIB, EKTP, IMB, sertifikat pemilikan atau perjanjian sewa, denda gudang, foto gudang, dan surat pernyataan bermaterai. Semua itu bukan sekedar formalitas, tapi itu bekal untuk membuktikan bahwa gudangmu legal, terdaftar, dan siap diawasi negara. Tanpa TDG, kamu bisa kena sanksi, mulai dari peringatan tertulis, penutupan gudang, hingga denda harian. Tapi dengan TDG, gudangmu bukan cuma sah, ia jadi bagian dari ekosistem distribusi nasional yang tertib dan terpercaya. Bangun usahamu dari tempat yang legal, karena legalitas adalah logistik pertama yang harus sampai lebih dulu. Meski gudangmu hanya satu petak kecil di belakang toko atau bangunan sewaan yang kamu manfaatkan untuk menyimpan barang dagangan, jangan anggap remeh. Gudang adalah simpul penting di dalam alur niaga dan negara melihatnya seperti itu. Maka jadikan gudangmu itu sah secara hukum. Mulailah dari TDG, tak perlu menunggu punya gudang besar di kawasan industri. TDG wajib diurus untuk gudang dengan kapasitas tertentu, termasuk gudang tertutup golongan A seluas 100-1000 meter persegi. Dan tak masalah jika gudangmu menempel pada usaha utama atau terpisah lokasi, asal kamu tahu KBLI mana yang digunakan dan semua data lengkap. Bila gudang berada di lokasi yang sama dengan usahamu, maka kamu tinggal pilih salah satu KBLI dari NIB yang sudah terdaftar. Tetapi bila terpisah, gunakan KBLI 52101, 52102, atau 52109 sesuai jenis penyimpanannya. Lalu buka OSS, pilih perizinan PB Unku, dan ajukan TDG. Isi semua data teknis secara rinci, koordinat lokasi, ukuran gudang, kapasitas penyimpanan, jenis komoditas, dan foto bangunan. Siapkan juga dokumen wajib NIB, IMB, sertifikat sewa gudang, dan surat pernyataan bermaterai. Ingat, TDG ini bukan sekedar administrasi. Tanpa TDG, gudangmu bisa ditutup atau dikenai denda. Tapi dengan TDG, usahamu ini melangkah lebih jauh. Kamu bisa kerjasama dengan distribusi dengan perusahaan besar, dipercaya oleh mitra, dan lolos audit legalitas. Legalitas bukan soal besar kecil gudangnya, tetapi besar kecil niatmu untuk bertumbuh dengan tertib dan profesional. Mulailah dari tempat penyimpan, karena disitulah keseriusanmu disimpan. Mulailah dari sekarang dengan TDG. Usaha boleh sederhana, tapi legalitasnya jangan seadanya. Di dalam dunia niaga dan distribusi, yang dinilai itu bukan cuma banyaknya barang yang kamu simpan, tapi seberapa tertib kamu menyimpan dan mencatatnya. Salah satu langkah awal yang sering terlupakan tapi sangat penting adalah mengurus TDG. TDG bukan sekedar daftar nama di sistem, ia adalah pengakuan hukum bahwa gudangmu itu sah, tercatat, dan siap digunakan untuk kegiatan usaha. Tak peduli apakah gudangmu milik sendiri atau sewaan, berada di kota besar atau pinggiran desa, jika sudah digunakan untuk menyimpan barang dagangan, maka kamu wajib punya TDG. Mungkin di awal kamu merasa ribet mengisi ukuran gedung, kapasitas penyimpanan, titik koordinat, unggah dokumen, ambil foto dari berbagai sisi. Tapi seperti membangun sistem stok dan distribusi yang rapi, inilah fondasi kepercayaan usaha kamu. Tanpa TDG, kamu berisiko kena teguran, denda, atau bahkan penutupan. Tetapi dengan TDG, kamu diakui sebagai pelaku usaha yang sah, tertib, dan siap tumbuh. Kalau kamu ingin dipercaya oleh mitra, distributor, dan lembaga keuangan, bahkan pemerintah, TDG ini bukan sekadar administrasi, tapi ini bukti keseriusan. Mulailah dari gudang penyimpanan yang kecil, tapi jadikan legalitasnya besar. Mulailah dari gudang dengan TDG. Tanpa TDG, gudangmu bisa dianggap ilegal, sulit diajak kerjasama, tidak dipercaya sebagai bagian rantai distribusi resmi, dan kapan saja bisa kena sanksi, penutupan, denda, bahkan pencabutan izin usaha. Banyak yang menganggap legalitas hanya untuk usaha besar, padahal justru dari gudang-gudang kecil yang tertib dan terdaftar, lahirlah distribusi yang efisien, usaha yang dipercaya, dan logistik yang kuat. TDG bukan beban birokrasi, tetapi gerbang kepercayaan besar, peluang ekspansi, dan sistem usaha yang siap diaudit. Usaha tanpa TDG ibarat menyimpan emas di rumah tanpa kunci, bisa berjalan tapi rawan masalah. Ingat, di dalam dunia usaha, yang bertahan itu bukan yang paling ramai, tapi yang paling siap dan tertib. Urus TDG sekarang sebelum terlambat, karena dari gudang yang sah dan terdata akan lahir usaha yang kuat, profesional, dan siap tumbuh bersama ekosistem resmi. Jangan hanya menyimpan barang, simpan juga legalitasnya. TDG adalah kuncinya.
Kamu bukan sekedar pemilik gudang, kamu adalah bagian dari sistem logistik nasional. Setiap rak yang kamu pasang, setiap barang yang kamu simpan, bukan cuma soal stok dan pengiriman. Itu adalah bagian dari rantai distribusi yang menopang perdagangan Indonesia. Maka, bukan hanya soal punya bangunan, tetapi soal apakah gudangmu itu sah, tercatat, dan sesuai aturan. TDG bukan sekedar formalitas, ia adalah pengakuan resmi bahwa gudangmu layak beroperasi dan diakui pemerintah. Bayangkan, suatu hari kamu dipercaya sebagai pemasok skala nasional, mitra distributor besar, atau bagian dari proyek logistik strategis. Itu semua mungkin asal gudangmu legal dan siap diaudit. Tanpa TDG, kamu bisa kesulitan saat ingin memperluas usaha, membuka cabang baru, menjalin kemitraan, bahkan saat pengajuan pembiayaan atau verifikasi dari pihak ketiga. Gudangmu bisa dianggap liar, tak tercatat, dan sewaktu-waktu bisa terkena sanksi, denda, penutupan, atau pemblokiran akses distribusi. Jangan remehkan satu lembar TDG, karena dari sanalah kepercayaan besar bisa lahir. Usaha logistik yang tertib dimulai dari penyimpanan yang sah. Gudang bukan sekedar tempat barang disusun, tetapi tempat reputasi kamu dibangun. Urus TDG, tertibkan gudangmu, besarkan peluangmu. TDG bukan beban, tapi tiket resmi untuk masuk ke dunia logistik dan distribusi yang profesional. Ini bukan hanya soal menyimpan barang, tetapi soal mengelola usaha dengan tertib, transparan, dan siap tumbuh. Kamu bisa mulai dari gudang kecil di belakang toko, bangunan sewa di pinggir kota, atau lahan kosong yang mulai kamu sulap jadi pusat penyimpanan. Tetapi, cara kamu memulainya harus legal dan tegas sejak awal. Sampai kapan mau terus menyimpan barang tanpa pencatatan, tanpa legalitas, tanpa status yang jelas? Jangan terus bersembunyi di zona abu-abu, jangan gelagapan saat ditanya mana TDG-nya. Padahal kamu mampu lebih, mampu punya sistem yang rapi dan usaha yang dipercaya dan gudang yang terdaftar resmi. Hanya gudang yang memiliki TDG yang bisa masuk ke dunia distribusi profesional, kerjasama logistik, suplai ke retail nasional, jadi mitra e-commerce besar, bahkan proyek pengadaan pemerintah. TDG adalah bukti kamu serius mengelola, serius patuh aturan, dan serius membesarkan usaha. Karena tempat kamu menyimpan barang hari ini akan menentukan seberapa jauh usahamu bisa bergerak besok. Urus TDG sekarang, karena usaha besar dimulai dari gudang yang tertib. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan usahamu. Di balik setiap dokumen yang kamu lengkapi, setiap foto gudang yang kamu ambil, dan setiap titik koordinat yang kamu catat, ada semangat membangun usaha yang tertib dan bertanggung jawab. Mengurus TDG bukan cuma soal patuh aturan, tapi soal kamu membuktikan bahwa usahamu siap tumbuh dalam sistem yang sah, jujur, dan profesional. Setiap langkahmu, dari mencatat kapasitas gudang, memilih jenis penyimpanan, hingga mengunggah dokumen di OSS adalah bagian dari cerita besar yang patut dibanggakan. Karena kamu bukan hanya menyimpan barang, tetapi menyusun fondasi kepercayaan. Kepercayaan dari mitra distribusi, dari pelanggan besar, bahkan dari instansi yang kelak mungkin akan bekerja sama denganmu. Reputasi usaha tidak hanya dibangun dari seberapa banyak yang kamu kirim barang, tetapi dari keseriusanmu menjaga legalitas sejak awal. TDG adalah salah satu bentuk tanggung jawab itu, dan komitmenmu hari ini akan menjadi alasan orang percaya padamu esok. Kamu tidak sendiri, dan kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar gudang. Kamu sedang membangun usaha yang layak dipercaya. TDG bukan sekedar lembaran pendaftaran gudang, itu adalah bukti bahwa kamu peduli pada ketertiban logistik, transparan usaha, dan dampaknya bagi sistem distribusi nasional. Gudang yang terdaftar bukan hanya tempat menyimpan barang, tetapi bagian dari rantai pasok yang aman, tertata, dan siap diaudit kapan saja. Usaha yang dibangun di atas legalitas akan lebih mudah dipercaya, lebih tahan menghadapi regulasi, dan lebih siap membuka peluang besar. Dari gudang kecil sekalipun, bila didukung dengan TDG yang sah, kamu bisa menjangkau pasar yang lebih luas, menjadi mitra terpercaya, bukan sekedar pelaku usaha pinggiran. Bangun usahamu bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Gudang yang sah adalah cerminan niat yang baik, tanggung jawab, dan keseriusan membangun bisnis yang berdampak positif bagi banyak orang. Urus TDG bukan karena terpaksa, tapi karena kamu tahu legalitas adalah awal dari keberkahan. Teruslah melangkah dengan yakin, karena setiap dokumen yang kamu siapkan dengan jujur adalah fondasi untuk usaha yang besar, legal, dan berkelanjutan. Kamu masih bingung nih soal urus TDG atau ragu bagaimana cara urusnya agar usaha aman, tenang, sah, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebas
baca di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis ya. Silahkan, kami akan bantu pengurusannya step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan ya langsung hubungi admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar ya. Atau juga bisa cek di link deskripsi video kami ya. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada program UMKM Next Level dengan paket promo di mana layanan legalitas kami itu bisa melayani NIB, NPWP, PIRT, paten berkaki, hak cipta, PT Perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan lainnya. Standar layanan kami adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi. Kami juga sudah bersertified BNSP, BPJH dan juga Kemenkop. Nah, di sini jika ada yang ingin ditanyakan untuk konsultasinya gratis ya sahabat. Silakan hubungi admin kami via WhatsApp-nya, nomornya ada di layar, atau juga silakan kalian cek promo lainnya ada di link deskripsi video kami sahabat. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah, sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video kali ini memberikan manfaat, ilmu dan wawasan untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe serta silakan dibagikan jika dirasa ini video bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.